Pada tayangan video sebelumnya saya sudah memaparkan bagaimana usaha untuk mempertahankan seorang bawahan, baik itu lulusan MT ataupun karyawan lainnya. Dan ini telah menghadirkan sebuah pertanyaan menarik. Kerugian apa saja yang diakibatkan oleh berhentinya atau resignnya seorang karyawan di perkebunan kelapa sawit? Saya akan jelaskan pada tayangan video kali ini. Tonton terus sampai tuntas, berikan like, komentar, subscribe, serta share kepada teman-teman planter yang lainnya. Terdapat beberapa kerugian besar yang akan dialami oleh perusahaan, oleh atasan, dan juga oleh seorang karyawan yang menyatakan pengunduran diri tanpa alasan yang signifikan. Yang pertama, kerugian bagi perusahaan ketika ada seorang karyawan, baik itu lulusan MT ataupun karyawan lainnya mengundurkan diri, maka kerugian yang paling nyata dialami oleh perusahaan adalah kerugian berupa finansial. Biaya perekrutan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghadirkan seorang interviewer, untuk membiayai medical check up terhadap seorang calon karyawan, kemudian diterima dan dalam waktu yang singkat karyawan yang sudah diterima kemudian mengundurkan diri. Nyata di situ adalah kerugian finansial bagi perusahaan. Kerugian finansial selanjutnya dikhususkan kepada lulusan MT. Mereka yang sudah diinvestasikan biaya pelatihan di angka 20-30 juta rupiah sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah ia lulus dan menjalani masa kerja yang singkat kemudian mengundurkan diri, nyata itu kerugian finansial juga bagi perusahaan. Kerugian lainnya adalah hilangnya sumber daya manusia yang berpotensi. Mereka yang sudah direkrut, mereka yang sudah dilatih, mereka yang sudah diinvestasikan biaya. Dalam waktu yang singkat ia memutuskan mengundurkan diri, maka saat itu perusahaan sudah kerugian berupa hilangnya sumber daya manusia berpotensi. Bukankah hilangnya satu orang dalam satu organisasi perusahaan bisa kita rekrut kembali? Itu benar. Namun orang yang direkrut untuk menggantikan sebuah posisi kosong di sebuah perusahaan, belum tentu kita akan mendapatkan orang yang memiliki potensi dan kompetensi yang sama dengan seorang karyawan yang sudah mengundurkan diri. Bisa saja orang yang kita rekrut adalah orang yang tidak jauh lebih baik daripada karyawan yang sudah mengundurkan diri. Maka dari itu, dalam konsep talent management, mempertahankan seorang karyawan jauh lebih baik daripada kita melakukan perekrutan kembali. Begitu juga dari sisi finansial, mempertahankan seorang karyawan jauh lebih murah daripada kita harus merekrut kembali. Kerugian selanjutnya bagi perusahaan dengan sering berganti-gantinya orang dalam sebuah organisasi, maka di situ akan berdampak terhadap pelaksanaan sistem kerja yang sudah dibangun oleh para pimpinan perusahaan. SOP yang sudah dipelajari dan dilaksanakan oleh karyawan, namun karena karyawan itu mengundurkan diri, kita menghadirkan karyawan baru, belum tentu ia akan langsung memahami SOP, belum tentu ia akan langsung melaksanakan SOP. Maka dari itu, sistem kerja boleh jadi akan terkorbankan yang diakibatkan terlalu seringnya pergantian orang di dalam sebuah unit kerja atau di dalam sebuah organisasi. Ketika sistem kerja itu sudah rusak karena sering bergantinya orang, maka akan berdampak terhadap rusaknya culture, rusaknya budaya yang akan melanggengkan eksistensi perusahaan. Yang kedua adalah kerugian bagi seorang atasan. Ketika seorang bawahan mengundurkan diri, maka saat itu juga seorang atasan sedang mengalami kerugian yang besar. Kerugian apa? Ia kerugian energi karena sudah mengajari orang, kemudian ia pergi ke tempat yang lain. Peran seorang atasan yang menghabiskan waktu untuk menjadi seorang mentor kepada bawahannya hilang seketika. Dan ini tentunya adalah sebuah kesia-siaan yang dialami oleh seorang atasan karena ketidakmampuannya untuk mempertahankan karyawannya tetap bekerja menjadi timnya. Dan kerugian besar lainnya bagi seorang atasan, ia akan dinilai menjadi seorang pimpinan yang tidak mampu untuk mengengage, untuk mengikat bawahannya agar tetap bekerja secara produktif di perusahaan atau di kebun yang dipimpinnya. Oleh karena itu, bagi setiap atasan, berhati-hatilah ketika melihat bawahan-bawahan Anda yang sudah mulai bergejala tidak nyaman dalam pekerjaannya, bergejala tidak produktif di dalam pekerjaannya, atau bergejala tidak menunjukkan semangat dalam kerjanya.
boleh jadi itu adalah tanda-tanda bawahan Anda akan mengundurkan diri. Lakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dia agar tetap bekerja, karena seburuk apapun bawahan kita, itu tentunya akan lebih baik dibandingkan seorang atasan harus mendidik orang baru yang belum tentu memiliki potensi yang sama dengan bawahan yang ada saat ini. Yang ketiga, khusus bagi lulusan MT ataupun karyawan lainnya, kerugian besar akan Anda dapati ketika terlalu mudah memutuskan mengundurkan diri, ketika Anda tidak berpikir melangkahkan kaki, ketika hanya karena sebuah tantangan atau karena ketidaknyamanan lantas Anda mengundurkan diri, maka itu akan menjadi kebiasaan dimanapun Anda bekerja. Hari ini Anda mengundurkan diri karena ketidaknyamanan, pindah ke perusahaan yang lain, maka di perusahaan baru pun Anda akan melakukan hal yang sama. Menghadapi tantangan lagi, Anda mengundurkan diri lagi. Menghadapi ketidaknyamanan, Anda kabur lagi. Itu akan menjadi karakter, dan ketika itu menjadi sesuatu yang biasa dalam karir kerja Anda akan dikenal sebagai kutu loncat, yaitu orang yang rajin berpindah-pindah perusahaan, dan tentunya itu tidak baik untuk membangun perjalanan karir di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kerugian lain dari orang yang mengundurkan diri adalah dia harus mengulangi sesuatu yang baru, dia harus mengulangi dari nol lagi di tempat yang baru. Ini kerugian yang sangat nyata, karena ada waktu yang hilang, karena ada pengalaman yang hilang. Dan ketika orang lain yang mungkin masih bertahan sudah sampai ke tangga ke-6, ke tangga ke-7, karena Anda terus mengulang lagi di tempat baru, sampai rambut beruban pun, barangkali Anda tidak akan pernah sampai pada tangga yang ke-5 ataupun tangga yang ke-6. Terus berkutat di situ-situ saja karena terlalu mudah mengambil keputusan hanya karena ketidakmampuan menghadapi sebuah tantangan. Di perkebunan kelapa sawit, perusahaan manapun, pasti ada yang namanya tantangan. Pasti ada yang namanya ketidakcocokan dengan atasan. Pasti ada yang namanya tekanan. Namun itu semua dapat dikelola dengan baik secara internal. Sehingga kemampuan kita untuk mengelola ketidakcocokan, kemampuan kita untuk menghadapi tantangan, itulah kunci daripada kebetahan dan produktivitas Anda berkarir di perkebunan kelapa sawit. Mari kita sikapi setiap tantangan secara bijaksana. Pastikan Anda betah, pastikan Anda produktif dan berprestasi membangun karir di perkebunan kelapa sawit. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi Anda. Sukses bersama Planter Indonesia. Saya Rizky Munadil. Salam Planter.